untuk menahan gangguan, yaitu bersabar dalam memikul gangguan, ya. Bab ini mengajarkan kita agar kita kalau diganggu, ya, bersabar, ya, bersabar. Qala Allah Ta'ala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah Ta'ala membawakan dua ayat dan kemudian baru hadis-hadis. Sepertinya cuma satu hadis, ya. Adapun ayat firman Allah yang sudah kita bahas sebelumnya, wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Di antara ciri-ciri penghuni surga orang-orang bertakwa yaitu yang meredam amarah dan memaafkan manusia, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Dan ini semua adalah ciri-ciri orang-orang bertakwa dan penghuni surga. Dan Allah menyebutkan secara tingkatan. Yang pertama adalah meredam amarah. Orang meredam amarah belum tentu memaafkan. Yang lebih tinggi daripada itu adalah wal afina 'anil nas, memaafkan. Dia bukan cuma sekedar meredam amarah, tapi dia juga memaafkan orang yang berbuat zalim kepadanya. Kemudian lebih daripada itu lagi, yaitu membalas keburukan dengan kebaikan. Membalas keburukan dengan kebaikan, ya. Dan itu puncak daripada akhlak yang mulia, membalas keburukan dengan kebaikan. Tetapi minimal seorang meredam amarah dia sudah mendapatkan pahala yang besar. Kalau dia tambah dengan memaafkan, itu lebih hebat lagi. Kalau dia tambah membalas keburukan dengan kebaikan, maka jauh lebih hebat lagi, ya. Dan ayat ini menganjurkan kita agar kita sabar ketika diganggu, ya. Dengan cara meredam amarah atau memaafkan atau membalas keburukan dengan kebaikan. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, wala man sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Dan sungguh siapa yang bersabar dan memaafkan, maka itu termasuk dari perkara-perkara yang ditekankan. Dari perkara-perkara yang sangat ditekankan, yaitu sangat ditekankan oleh syariat. Tentunya kalau ditekankan oleh syariat, maka pahalanya sangat besar. Dan kita harus sadar bahwasanya hidup ini adalah ujian. Tidaklah kita melewati kehidupan kecuali penuh dengan ujian. Memang Allah ciptakan kita untuk diuji, dan Allah ciptakan langit dan bumi beserta isinya untuk menguji hamba-hambanya. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami menguji kalian dengan keburukan atau dengan kebaikan. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Jadi kita hidup untuk diuji. Setelah itu kita menjalani ujian, setelah itu kita dikembalikan kepada Allah, lantas kita terima raport hasil ujian kita. Sungguh beruntung orang yang menerima raportnya dengan tangan kanan, maka dia banggakan. Wa amma man utiya kitabahu biyaminih fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Adapun orang yang menerima raportnya, catatan amalnya dengan tangan kanan, maka dia katakan kepada khalayak, ha umqra'u kitabiyah, lihatlah, bacalah raportku ini. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Saya dulu waktu di dunia saya yakin saya akan dihisab. Maka dia persiapkan diri untuk menjalani segala ujian. Adapun yang tidak siap menjalani ujian, maka dia akan menerima catatan amal dengan tangan kiri, raportnya isinya tidak menyenangkan, ya. Taib. Setelah itu kata Imam Nawawi rahimahullah taala, wa fil babi al ahaditsus sabiqatu fil babi qablahu. Dan hadis-hadis terkait dengan bab ini termasuk adalah bab-bab sebelumnya, ya, bab-bab sebelumnya, ya. Yang terkait dengan memaafkan dan akhlak yang mulia, ya. Tapi kita masuk pada satu hadis yang beliau sebutkan terkait bab ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan, ada seorang berkata, qala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna li qarabatan asiluhum wa yaqta'uni. Sungguhnya saya punya kerabat, aku nyambung mereka, yaitu aku sambung silaturahmi, berbuat baik kepada mereka, wa yaqta'uni, tapi mereka justru memutuskan silaturahmi. Wa uhsinu ilaihim, dan aku berbuat baik kepada mereka, wa yusi'una ilayya, namun mereka balas dengan keburukan kepadaku. Wa ahlumu anhum, dan aku bersabar dengan mereka, wa yajhaluna alai, namun mereka berbuat buruk, ya, seakan-akan melupakan kebaikanku. Faqala, Rasulullah berkata, ini orang ini ngeluh, cerita kepada Nabi tentang kerabatnya yang dia buat baik, mereka balas dengan keburukan. Maka Nabi berkata, la in kunta
kama qulta, kalau kau benar-benar seperti yang kau kabarkan kepadaku, fa ka'annama tusiffuhumul mal, maka seakan-akan kau masukkan dalam mulut mereka debu yang panas. Wala yazalu ma'aka minallahi ta'ala dhahirun alaihim, dan senantiasa akan ada penolong yang Allah kirim bersamamu, yaitu mungkin malaikat atau yang semisalnya menolongmu. Madum ta'ala dzalik, selama kau demikian, itu selama kau membalas keburukan dengan kebaikan. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Di sini Al-Imam Nawawi rahimahullah mengisyaratkan bahwasanya ada tingkatan ketika kita bersabar menanggung gangguan orang, kita balas gangguan mereka dengan apa? Kebaikan. Ini tingkatan yang level yang paling tinggi. Dan itulah akhlak yang sungguhnya, menunjukkan bahwasanya kau melakukan kebaikan murni karena mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Benar-benar meskipun mereka mengganggu tetap kau balas dengan kebaikan. Contohnya dalam hadis ini. Hadis ini kondisi yang sangat mengenaskan karena namanya kerabat. Apalagi kita berbuat baik kepada kerabat tersebut, yang kita harapkan mereka membantu kita, menolong kita, berbuat baik kepada kita, membalas kebaikan kita, ya. Yaitu ternyata keburukan muncul dari sisi yang tidak kita duga, ya. Dari orang dekat kita, kerabat kita. Namanya kerabat namanya menolong, membantu. Apalagi kalau kita baikin harusnya mereka membantu. Tapi ternyata kerabat orang ini berbeda. Dibaikin malah mutusin. Ya. Disambung, diputusin. Dibaikin malah dibalas dengan keburukan. Memaafkan mereka tidak memaafkan. Ya, mereka malah pura-pura tidak tahu, ya. Bersikap jahil, bersikap buruk kepadaku, ya, kepada orang tersebut, ya. Maka hal ini dia laporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh dia untuk bersabar. Nabi berkata, la in kunta kama qult, kalau memang engkau sebagaimana yang kau kabarkan. Ini peringatan dari Nabi. Coba kau cek lagi, apakah benar kau berbuat baik mereka balas keburukan kepadamu, ataukah mereka balas keburukan kepadamu karena ada suatu kesalahanmu. Coba cek lagi. Karena ketika laporan kepada Nabi seakan-akan dia tidak punya salah. Saya buat baik, saya sambung, mereka putusin. Saya berbuat baik, mereka berbuat keburukan. Saya maafin mereka, mereka berbuat kejahilan kepadaku. Ya, tidak ada salah 100% kepada kerabat. Dan ini mungkin terjadi, namanya sahabat, insya-Allah jujur dan mungkin kenyataan demikian. Tapi Rasulullah suruh cross check lagi. Makanya Rasulullah mengatakan, la in kunta kama qult. Kalau memang yang kau kabarkan sebagaimana kondisimu seperti yang kau kabarkan. Ini syarat seorang cek lagi, dan peringatan bagi kita. Terkadang kita ketika menghadapi permasalahan, kita melemparkan seluruh kesalahan kepada pihak lawan. Namun terkadang kesalahan tersebut muncul gara-gara kita juga kadang-kadang, ya. Meskipun kita punya andil 5%, 10%, maka seorang benar-benar mengecek, ya. Tapi kata Nabi, seandainya benar kau kondisimu seperti yang kau kabarkan, maka seakan-akan kau masukkan debu panas ke mulut mereka. Itu mereka berdosa. Mereka berdosa, ya. Semakin mereka menyakitimu, mereka semakin apa? Berdosa. Seakan-akan ada debu panas dalam mulut mereka. Dan ingat, Allah akan senantiasa mengirim penolong untukmu selama kau seperti itu, selama kau membalas keburukan mereka dengan apa? Kebaikan. Dan ini yang disebut dengan al-wasil, penyambung silaturahmi sungguhnya. Rasulullah SAW membagi terkait silaturahmi menjadi 3. Yang pertama, yang paling tinggi adalah menyambung silaturahmi, penyambung sejati, yaitu menyambung meskipun diburukin. Yang kedua, menyambung ketika disambung. Ya, ini bukan penyambung silaturahmi yang sejati. Yang ketiga, memutuskan silaturahmi. Rasulullah mengatakan, laisal wasil bil mukafi, walakinnal wasil man, ya, idza quti'a wasalahu. Ya. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah SAW, bukanlah penyambung silaturahmi sejati yang hanya membalas kebaikan dengan kebaikan. Artinya dia baik baru saya baik. Itu namanya mukafi, bukan wasil. Walakinnal wasil, tapi penyambung silaturahmi sejati adalah yang jika dia diputuskan, dia tetap sambung. Seperti kisah orang ini. Kenapa dia menyambung silaturahmi sejati? Karena berarti dia benar-benar murni mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena dia baik saya baik, dia buruk saya balas buruk. Kalau itu namanya mukafi. Namanya mukafi, sekedar ingin membalas setimpal, ya. Maka terkadang Allah menghendaki seorang pahalanya sempurna dengan orang yang dia baiki balas dengan keburukan.
Sehingga itu diuji apakah dia ingin balas dengan keburukan atau tetap dia ingin mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala ya. Seperti kisah orang ini ya. Ada kawan saya sering sampaikan kisah ini, kawan bilang sama saya, "Ustaz, aduh, saudara saya Ustaz ya, kakak saya ya. Saya berbuat baik sama dia, dia tidak bilang terima kasih. Dia menganggap kebaikan saya kepada dia adalah suatu kewajiban. Ya sudah, memang kewajibanmu sebagai adik bantu saya." Jadi tidak pernah merasa terima kasih. Bahkan dia bilang, "Dulu waktu kau kecil saya yang cebok." Ya udah, kamu gantian cebok kakakmu biar impas. Jadi kakaknya selalu merasa dulu dia ngerawat adiknya, nyebok adiknya, sekarang adiknya yang wajib untuk membantu dia, sehingga tidak pernah ada terima kasih. Dia bilang, itulah Allah ingin pahalamu sempurna. Kau berbuat baik dan mereka tidak terima kasih, bahkan menganggap masih kurang. Padahal tidak ada kewajiban bagimu atas mereka. Ya, maka disitulah kita dituntut berbuat baik tanpa berharap terima kasih dari meskipun kakak sendiri atau adik sendiri atau tante sendiri atau kerabat sendiri. Jangan berharap terima kasih. Jangan berharap. Karena kalau kita berharap terima kasih, sering kita kecewa. Ya udah, kita benar-benar mencari karunia dari Allah, mencari pahala dari Allah. Terkadang Allah uji dengan tadi, kita berbuat baik, mereka balas dengan apa? Keburukan. Apa kita berhenti? Allah lihat. Berhenti atau lanjut? Kalau lanjut berarti engkau benar-benar mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan kirim penolong, malaikat akan menguatkanmu. Ya. Maka inilah penyambung silaturahmi sejati yang benar-benar murni mencari ridha Allah Subhanahu wa taala ya. Namun ini susah. Susah ya. Biasanya kalau orang sudah buruk sama kita, maka kita mengurangi kebaikan kita. Lama-lama kita berhentikan. Manusiawi. Kalau pingin lain sendiri, meskipun diburukin tetap berbuat baik kepadanya. Karena kita tahu Allah mengawasi kita dan malaikat terus mencatat kebaikan. Ini kebaikan yang terbaik, membalas keburukan dengan kebaikan. Maka seorang berusaha bersabar dengan gangguan ya, karena Allah Subhanahu wa taala, dan ingat Allah berfirman terkait dengan silaturahmi, kata Allah, "Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata ulaika lahum uqubad dar." Ayat menakjubkan. Dalam surat Ar-Ra'd kata Allah, dan orang-orang yang menyambung silaturahmi yang Allah perintahkan kepada mereka untuk mereka sambung. Kemudian kata Allah, "Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim." Orang-orang yang bersabar karena mencari wajah Allah. Bersabar bukan karena duniawi, bukan karena daripada rame, daripada ribut, daripada tambah parah, enggak. Tapi dia bersabar karena Allah. Ini penting, sabar itu harus karena Allah. Pertimbangan dunia, pertimbangan kedua. Sebagian orang sabar, saya sabar supaya tidak tambah susah, tambah ruwet. Saya sabar demi anak-anak, saya sabar demi istri, saya sabar demi keluarga. Enggak, sabar karena siapa? Allah. Itu pertimbangan kedua, pertimbangan duniawi. Pertama, sabar karena Allah. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Dan orang-orang yang sabar karena mencari wajah Allah, wa aqamus salata, kemudian mendirikan salat dan berinfak dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Wa yadra'una bisayyi'atil hasanah, dan mereka membalas keburukan dengan kebaikan. Wa yadra'una bisayyi'atil hasanah, mereka menolak keburukan dengan kebaikan. Ulaika lahum uqubad dar, maka bagi mereka kesudahan yang indah, tempat tinggal yang indah. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Yaitu surga yang mereka masuk bersama orang tua mereka yang soleh, bersama pasangan mereka yang soleh, dan bersama anak-anak mereka yang soleh. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, dan malaikat masuk memberi salam kepada mereka di pintu-pintu surga. Malaikat berkata, "Salamun alaikum bima sabartum." Keselamatan atas kalian di surga karena kesabaran kalian. Kan masuk surga butuh kesabaran. Kata Nabi, "Huffatil jannatu bil makarih." Surga diliputi perkara-perkara yang dibenci oleh hawa nafsu kita. Ya. Oleh karenanya seorang ketika diganggu, dia berusaha bersabar karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa balas keburukan dengan kebaikan, lakukan. Tentu dengan melihat maslahat dan mudarat, tapi kalau bisa balas keburukan dengan kebaikan, udahlah, ini ujian hidup, mengurangi dosa-dosa, meninggikan derajat, sabar ya. Sabar karena Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang terbaik. Saya ulangi, Allah menyebut wal kadhiminal ghaidz wal 'afinan nas. Di antara ciri penghuni surga meredam amarah. Kita meredam amarah aja sudah sebab masuk surga. Apalagi plus meredam amarah plus memaafkan. Apalagi
plus memaafkan sekaligus membalas keburukan dengan kebaikan. Hidup ujian. Allah ingin lihat level kita sampai level yang mana. Maka seorang tinggal dia jalani kehidupan, dia akan terima raportnya nanti di akhirat kelak. Baik. Kita lanjutkan bab berikutnya. Bab al-ghadabu idzan tuhikat hurumatus syara' wal intisaru li dinillahi ta'ala. Bab marah jika ada kehormatan-kehormatan Allah dilanggar, kehormatan syariat, yaitu jika ada kemaksiatan, larangan Allah dilanggar. Wal intisaru li dinillah, ya, dan menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan lalu telah kita sebutkan di antara sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tidak man taqama li nafsihi. Rasulullah SAW tidak pernah marah untuk membela dirinya. Walakin idzan tuhikat maharimullah, tapi Rasulullah marah kalau ada perkara syariat Allah yang dilanggar, ya. Dan ini sudah kita contohkan, Nabi luar biasa. Disihir oleh Labid bin Al-A'sam, Rasulullah tidak marah, kemudian tidak membunuh Labid bin Al-A'sam padahal dia adalah penguasa kota Madinah. Rasulullah penguasa kota Madinah. Demikian juga ketika Rasulullah SAW diracun oleh wanita Yahudiyah di Khaybar, Rasulullah pun tidak menyuruh wanita ini dibunuh. Tidak, Rasulullah SAW, Rasulullah sabar, ya. Dan banyak bagaimana contoh-contoh Nabi SAW, beliau tidak marah, tetapi ketika syariat Allah dilanggar baru beliau marah. Di sini seperti kebiasaan Imam Nawawi rahimahullah, beliau membawakan ayat-ayat kemudian hadis-hadis Nabi SAW. Ayat yang pertama dalam surat Al-Hajj ayat 30, qala Allah Ta'ala wa may yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairun lahu 'inda rabbih. Ya. Dan siapa yang mengagungkan hurumatillah, yaitu hal-hal yang di syariat-syariat Allah, fahuwa khairun lahu 'inda rabbih, maka itu lebih baik baginya, ya. Saya bacakan di sini kata Allah fahuwa khairul lahu, maka ini lebih baik. Dia ketika dia mengagungkan hal-hal yang Allah larang, dia mengagungkan jangan sampai dilanggar, maka itu baik baginya. Pengagungan saja sudah mendapatkan pahala. Apa kata Ibnu Katsir? Saya bacakan, ai wa man yajtanibu ma'asiyahu wa maharimahu. Maksudnya siapa yang mengagungkan kehormatan-kehormatan Allah, maksudnya siapa yang menjauhkan dirinya dari maksiat-maksiat dan hal-hal yang Allah haramkan. Wa yakunu irtikabuha 'aziman fi nafsihi. Dan kalau ada yang melanggar, dia merasa itu berat dalam dirinya. Kenapa dilanggar? Dia marah. Fahuwa khairun lahu 'inda rabbih, maka itu lebih baik baginya di sisi Allah. Ai falahu ala dzalika khairun katsirun wa thawabun jazil. Ketidaksukaannya kalau ada pelanggaran syariat Allah, dia merasa itu besar, dia tidak memandang itu remeh, dia tidak memandang itu enteng. Tapi dalam hatinya dia benci kenapa ada syariat Allah dilanggar. Kenapa ada kemaksiatan dikerjakan, maka dia merasa berat di hatinya. Maka dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak di sisi Allah dan akan mendapatkan thawabun jazil, pahala yang besar. Fakama ala fi'li ta'ati thawabun jazil wa ajrun kabir, kadzalika ala tarkil muharramat wa jinabil mahdzurat. Sebagaimana melakukan ketaatan ada pahala besar, demikian juga meninggalkan kemaksiatan juga ada pahala yang besar. Di antaranya tidak suka kalau ada orang melakukan apa? Kemungkaran. Oleh karenanya di antara nikmat yang Allah berikan kepada orang beriman, walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Akan tapi Allah yang menjadikan kalian mencintai keimanan dan Allah menghiasi keimanan dalam hati kalian. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Allah menjadikan kalian tidak suka dengan kekafiran, dengan kefasikan dan kemaksiatan. Orang beriman tidak suka dengan maksiat. Ya, tidak suka dengan maksiat dilakukan, kemungkaran dilakukan, dia tidak suka. Masalah nahi mungkar urusan kedua, tapi pertama hatinya tidak suka. Hatinya tidak suka dengan kemaksiatan yang terjadi, dia benci. Terjadi kemaksiatan, ada kehormatan-kehormatan syariat Allah yang dilanggar, ya. Makanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam tarkal munkarat wa hubbal masakin. Ya Allah, jadikanlah aku meninggalkan kemungkaran-kemungkaran dan cinta kepada orang miskin. Jadi di antara ayat ini dibawakan Imam Nawawi rahimahullah wallahu alam bisawab untuk menunjukkan di antara bentuk pengagungan Nabi kepada syariat Allah, maka Nabi marah kalau ada syariat Allah dilanggar.
Bukan karena dirinya, tapi dia marah karena Allah. Kalau dia yang hak dia dilanggar, dia tidak balas dendam, dia tidak marah. Tapi beliau sallallahu alaihi wasallam marah ketika syariat Allah dilanggar. Adapun kebanyakan kita syariat Allah dilanggar oke, kalau kita dilanggar baru kita marah. Kebanyakan kita seperti itu. Wa qala ta'ala, ayat yang kedua, dan Allah berfirman, in tansurullaha yansurkum. Kalau kalian menolong Allah, itu menolong agama Allah, menolong syariat Allah, yansurkum, maka Allah akan tolong kalian. Wa yuthabbit aqdamakum, dan Allah akan kokohkan kaki-kaki kalian. Maka seorang berusaha menolong agama Allah, ada pelanggaran dilakukan dibantah, ada kesyirikan dibantah, ada kemungkaran dia bantah, semampu yang bisa dia lakukan. Jangan dibiarkan saja ya. Benar seorang memaafkan, seorang meredam amarah, tapi bukan terus-terusan. Ada saatnya dia kemudian menunjukkan kejengkelannya, kemarahannya ketika apa? Ketika syariat Allah dilanggar. Itulah kesempurnaan. Kalau hak dia maafkan. Ketika terkait dengan syariat Allah, maka tidak ya. Maka tidak. Lihatlah Rasulullah SAW, kalau kita baca bagaimana sangat memaafkan istri-istrinya. Memaafkan istrinya. Tapi ketika ada syariat Allah dilanggar, Rasulullah SAW marah. Ketika Aisyah radhiyallahu taala anha kemudian menggibah Sofia, kata Aisyah cerita untuk sebagai pelajaran bagi kita. Kata Aisyah, aku berkata, hasbuka bin Sofia, innaha qasirah. Cukuplah engkau wahai Rasulullah dari Sofia. Sofia pendek. Aisyah yang cerita ya, bahwasanya dia cemburu sampai dia mengucapkan kata-kata tersebut. Dan biasanya kalau istri Nabi cemburu, Rasulullah kasih uzur ya, karena namanya cemburu itu dia lagi tidak bisa berfikir dengan jernih, kecemburuan menutup pikirannya ya. Pikirannya. Jadi wanita tuh sering akalnya tertutup kalau lagi cemburu, yang kedua kalau lagi di mall. Makanya Rasulullah sering kasih uzur syar'i. Makanya ketika Aisyah mecahkan piring, Rasulullah tidak marah. Kata Rasulullah, gorot ummukum. Ibunda kalian cemburu. Tapi ketika Aisyah melakukan kesalahan dengan mengatakan innaha qasira, Sofia pendek, ketika itu Rasulullah pun marah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajathu. Sungguh kau telah mengucapkan satu perkataan yang kotor, seandainya dicampur ke lautan akan merubah lautan. Maksudnya kita tahu laut itu luar biasa. Kita taruh daging bangkai babi, bangkai anjing tidak merubah lautan karena lisyiddati muluhatihi, karena saking asinnya. Tapi Rasulullah memberi gambaran gibah, apalagi gibah terhadap wanita mukminah seperti Sofia ya. Maka meskipun Aisyah cemburu, maka tetap Rasulullah marah karena ada pelanggaran terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang biasanya Rasulullah maafkan, tapi ketika terkait dengan syariat Rasulullah marah. Taib. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis-hadis yang terkait dengan bab ini. Di antaranya hadis yang pertama, wa an Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Badri, dari Abu Mas'ud, bukan Ibnu Mas'ud tapi Abu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala inni la ata'akharu an salati subhi min ajli fulanin mimma yutilu bina. Saya enggak ikut salat subuh di masjid. Nabi lapor sama Nabi. Ya Rasulullah, masjid kampung saya enggak salat subuh ya Rasulullah. Kenapa enggak salat subuh? Imamnya terlalu lama ya Rasulullah. Imam terlalu apa? Lama. Mungkin murajaah di masjid. Imam terlalu lama, sahabat semangat ya. Salat lama-lama mereka menikmati, tapi ada makmum yang tidak menikmati. Tidak semua yang kita merasa nyaman, kemudian makmum merasa apa? Nyaman ya. Maka dia bilang, inilah ata'akharu an salati subuh. Aku tidak salat subuh, aku terlambat salat. Tidak salat, tidak hadir salat subuh. Kenapa? Min ajli fulan, karena si fulan. Mimma yutilu bina, dia tidak sebut namanya. Ini di antara cara untuk menutup kesalahan. Ini sahabat punya salah. Kemudian para ulama bahas, siapa si fulan ini yang si fulan, ada yang bilang Ubay bin Ka'ab, ada yang bilang si fulan. Enggak perlu. Yang pelaku kejadian tidak menyebut namanya, atau perawi tidak menyebut namanya. Mimma yutilu bina, karena salat subuh terlalu lama.
Apa kata Uqbah bin atau Abu Mas'ud? Fama ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam ghadiba fi mau'izatin qad ashadda mimma ghadiba yauma idzin. Aku tidak pernah lihat Nabi marah ketika menyampaikan wejangan seperti ketika dia menyampaikan wejangan ketika itu. Itu Rasulullah marah, nampak dari wajahnya, dari nada suaranya, dari tekanan suaranya. Rasulullah SAW berkata, "Ya ayuhan nas, inna minkum munafirin." Wahai manusia sekalian, sungguhnya di antara kalian ada orang yang buat lari. Munafirin tukang buat lari orang lain, sehingga orang malas beribadah, jauh dari Allah, jauh dari masjid. Kalian buat lari orang. Fa ayyukum amman nasa falyujiz. Rasulullah tidak sebut langsung kepada orang tersebut. Rasulullah beri jawaban umum. Karena kesalahan ini bisa terjadi dilakukan oleh sahabat ini atau sahabat yang lain, bisa imam ini atau imam-imam yang lain. Fa ayyukum amman nas, siapapun jadi imam, falyujiz, maka ringkaskan, jangan panjang-panjang. Fa inna min waraihi al-kabira, karena di belakangnya ada makmum yang sudah tua, was-saghira, yang masih kecil, mungkin nangis, enggak kuat salat lama-lama, wa dzal hajah, dan ada yang punya keperluan, muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini ya, kasus ini bukan kasus yang dimaksud, bukan seperti yang terjadi pada Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal, kata Ibnu Hajar, ini waqi'ah ukhra, kejadian lain. Kalau Mu'adz pernah mengalami yang seperti Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, salat di Masjid Nabawi, kemudian dia pulang lagi jadi imam buat kaumnya, salat Isya. Dan akhirnya dia salatnya panjang, dia baca surat Al-Baqarah. Baca surat Al-Baqarah, akhirnya ada makmum yang capek, mau besok mau kerja, akhirnya dia memisahkan diri dengan niatul mufaraqah, berpisah dari jamaah, kemudian dia selesaikan sendiri. Akhirnya ada yang lapor kepada Mu'adz. Mu'adz, tadi ada jamaah yang kemudian dia lanjutkan sendiri. Kata Mu'adz, munafik. Akhirnya orang lapor kepada Nabi SAW, maka Nabi pun panggil Mu'adz. Dia mengatakan, "Atuhibbu an takuna fattanan ya Mu'adz?" Kau ingin jadi tukang fitnah wahai Mu'adz? Aina anta min sabbihisma rabbikal a'la? Jangan baca surat Al-Baqarah, baca sabbihisma rabbikal a'la, wasyamsi wa duhaha. Dalam hadis yang lain, idza sama'un fatarat, ya, idza syamsu kuwirat. Ayat seperti yang kau baca. Jangan Al-Baqarah, besok orang mau pada kerja. Maka Mu'adz pun mendapat pelajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini imam yang lain. Imam yang lain, ya. Jadi dua kasusnya sama. Tetapi yang ini tidak ke masjid. Imamnya itu enggak lah. Ya. Ini subhanallah, saya pernah sampaikan, pernah terjadi pada ada seorang ikhwan jadi imam. Saya sholat di situ. Sholat subuh, ya Allah, dia baca lama sekali. Saya saja biasa suka lama-lama, tapi saya juga enggak suka hari itu. Dia baca Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in. Satu rakaat, subhanallah. Satu rakaat baca. Ya, ini bukan di pondok. Kalau di pondok enggak ada masalah. Ini masjid umum. Saya bilang, waduh, saya juga gelisah nih begini. Ya. Terus rakaat kedua dia baca surat lagi, misalnya surat Nun wal Qalam, ya, satu surat panjang. Akhirnya setelah sholat saya ngobrol sama DKM. Itu begitu emang enggak? Iya Ustaz, itu aduh. Sampai ada teman yang mau begitu lihat dia langsung balik ke rumah. Ya, saya ingatkan pada para imam, ya. Kalau sholat jangan murojaah jadi pas jadi imam, murojaah di rumah. Kalau jadi imam baca yang diperlukan untuk jadi apa? Imam, dengan melihat kondisi makmum di belakang. Tetapi bukan berarti juga ini alasan sebaliknya untuk pendek-pendekan sholat, ya. Sekarang ada orang awam tuh, kata Nabi, fal yujiz, ringkas. Jangan panjang-panjang, maksud mereka pengennya idza zulzilatul ard sama qul a'udzu birabbin nas. Bukan itu juga, Rasulullah kasih standar, ya. Makanya para ulama kasih standar, gampangannya kalau sholat maghrib baca yang pendek-pendek, jadi surat Ad-Duha ke bawah, ya. Ya, itu yang pendek-pendek. Kalau sholat Isya yaitu awasitul mufassal, ya tengah-tengah. Sabbihisma rabbikal a'la dari An-Naba, itu tengah-tengah. Kalau maghrib qisarul mufassal, yang surat pendek-pendek dari Ad-Duha sampai ke belakang, ke bawah. Kemudian setelah itu ke atas, ya. Kalau sholat Isya, ya. Sampai kalau sholat subuh maka baca misalnya tiwalul mufassal seperti Qaf, ya. Nah, apa-apa, ya. Sholat subuh. Jadi Rasulullah kasih apa? Kasih contoh, ya. Tapi kalau kita ikuti masyarakat juga sekarang pinginnya cepat-cepat, ya terkadang sunnah jadi korban juga. Jadi kita seorang melihat situasi dan kondisi. Kadang-kadang dia panjang, kadang-kadang dia sedang, ya. Maka di sini Rasulullah SAW marah karena
imamnya baca terlalu lama ya. Maka Rasulullah mengatakan inna minkum munafirin, kalian di antara kalian ada yang buat lari manusia. Tapi kalau sudah orang-orang sudah pada ngerti, udah pada ngaji, mulai kita jalankan sunnah, baca panjang-panjang ya. Kalau orang awam yang ya, semua kebanyakan orang awam maunya cepat-cepat. Ya kita baca yang seimbang lah, sedang-sedang. Yang buat mereka tidak keletihan tapi juga tidak terlalu cepat sehingga mereka menikmati sholat tersebut. Sholat dinikmati dengan dibaca, dengan bacaan panjang itu baru terasa, khusyuk baru bisa kerasa. Adapun terlalu cepat juga enggak kerasa, terlalu lama bikin pegel. Ya. Taib. Di sini Rasulullah SAW marah karena perbuatan orang tersebut menjadikan seorang lari dari orang lain lari dari agama, lari dari masjid, ya. Lari dari masjid. Hadis berikutnya, wa Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min safar, Rasulullah SAW pulang dari safar, wa qad sartartu sahwatan li bi karamin fi tamathil. Ya. Aku telah menutupi sebagian sahwah ini ada yang mengatakan ada seperti tempat agak tinggi di depan rumah, ada yang mengatakan semacam roof, yaitu semacam rak, ada yang mengatakan kuwah seperti ada tempat, yaitu lubang di dinding untuk menyimpan sesuatu. Intinya dia menutupi sesuatu dengan kain, tapi kain tersebut ada gambar-gambarnya, ada gambar-gambar makhluk hidup. Aisyah melakukannya ketika Nabi tidak ada. Buktinya Nabi baru pulang dari safar baru lihat. Falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala Rasulullah SAW melihat ada tirai yang menutupi rak-rak tersebut atau semacam apa namanya tempat penyimpanan tersebut ya. Hatakahu, maka Rasulullah SAW pun merobeknya itu dengan keras. Hatak itu menunjukkan Rasulullah merobeknya atau menariknya. Wa talawwana wajhuhu, dan wajahnya berubah. Wa qala ya Aisyah, Rasulullah tidak suka dengan kemungkaran. Kata Rasulullah SAW, wahai Aisyah, asyaddun nasi adzaban indallahi yaumal qiyamah, sungguhnya orang yang paling berat siksaannya pada hari kiamat kelak, alladzina yudhahuna bi khalqillah, yang ingin menyamai, menyaingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan ini menunjukkan Rasulullah marah dan Rasulullah segera merobek tirai tersebut dan Rasulullah sebutkan sebabnya, ilahnya kenapa dia marah. Rasulullah mengatakan, sungguhnya orang yang paling berat siksaannya pada hari kiamat kelak adalah orang yang meniru-niru ciptaan Allah. Ya, dalam riwayat yang lain, asyadun nasi adzaban al-musawwirun. Orang yang paling berat azabnya adalah yang tukang gambar makhluk hidup. Ya. Ini tidak boleh ya. Kenapa? Karena setiap orang menggambar atau membuat patung, maka akan diperintahkan kepadanya, ahyuma khalaqtum. Isikan ruh kepada patung yang kau gambar. Ini menunjukkan semakin banyak patung dia bikin, semakin banyak gambar dia bikin, maka semakin diperintahkan untuk meniupkan ruh. Ini tidak bakalan mampu meniupkan ruh. Maka orang harus kalau mau menggambar, maka menggambar jangan makhluk hidup. Jangan makhluk hidup. Dan ini dalil bahwasanya yang dilarang bukan cuma 3 dimensi. Karena yang terjadi pada Aisyah, kain 3 dimensi atau 2 dimensi? 2 dimensi. Berupa gambar, tapi Rasulullah marah. Ya, kalau 3 dimensi lebih parah lagi, berupa patung. Ya, 2 dimensi saja Rasulullah larang. Ya. Maka seorang waspada. Oleh karenanya, gambar atau patung yang makhluk bernyawa, sebab pelarangannya banyak. Di antara sebab pelarangannya adalah sebab untuk disembah. Ya. Membuat patung orang-orang soleh, akhirnya disembah, itu pernah terjadi. Salah satu sebabnya. Tapi bukan itu aja sebabnya. Sebab kedua, bahwasanya ya, dia akan disuruh untuk meniupkan ruh pada hari kiamat kelak. Sebab ketiga, dilarang gambar karena orang yang menggambar itu seakan-akan dia menyaingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait tauhid rububiyah. Allah enggak suka ada yang meniru-niru ciptaannya. Allah enggak suka. Tauhid rububiyah enggak boleh niru-niru. Ya. Itu sebab ketiga bahwasanya dilarang untuk menggambar. Ya. Oleh karenanya, sebagian orang menggampangkan hukum
patung. Kata mereka itu dulu waktu masih khawatir ada kesyirikan, sekarang sudah nggak ada kesyirikan kita bikin enggak, yang sebab diharamkan bukan cuma itu aja, ada sebab yang lain. Nah, sebab yang keempat kita bilang malaikat tidak masuk. Ya. Malaikat tidak masuk baitan fihi surah wala kalb. Ya. Setan tidak masuk rumah yang ada gambar dan juga ada anjing. Maka seorang berusaha hati-hati. Kalau di rumahnya ada patung-patung, ada gambar-gambar makhluk bernyawa, maka dia jauhin. Ya udah ngaji pelan-pelan ya. Enggak mengurangi keindahan rumah kalau itu patung kita pindahkan, enggak mengurangi, insyaallah bisa ganti dengan hiasan yang lain ya. Bisa ganti dengan hiasan yang lain ya. Karena udah ngaji khawatir kalau disuruh tiupkan ruh bagaimana ya. Kalau ada gambar maka gambar yang bukan hewan atau manusia. Seperti ada orang tanya kepada Ibnu Abbas, bagaimana saya cari uang dengan buat gambar-gambar gini? Kata Ibnu Abbas, tidak boleh. Kau akan diperintahkan meniupkan ruh gambar-gambar ini. Lihat mukanya agak berubah, kata Ibnu Abbas. Kalau kau mau gambar tumbuhan, nggak ada masalah. Gambar tumbuhan ya. Pohon kangkung boleh, pohon nangka boleh. Jangan gambar sapi, kambing, monyet, jangan. Ya. Ini hukum asal. Nanti ada pengecualian buat anak-anak itu lain cerita. Itu nanti, tapi hukum asal gambar yang kita pajang yang untuk kita hormati dilarang. Ya. Dilarang gambar makhluk bernyawa. Maka di sini Rasulullah SAW marah dan talawwana wajhu dan wajahnya pun berubah. Dia marah sama kondisi seperti itu meskipun di depan dia adalah Aisyah ya. Dia yang wanita yang sangat dia cintai tapi kan ini melanggar syariat maka dia pun marah. Marah bukan karena dirinya tapi karena syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berapa menit lagi? 3 menit, hadisnya panjang. Tapi mungkin kita sampai sini aja dulu. Kalau yang bertanya saya persilakan. Ya. Kalau yang bertanya saya persilakan. Wallahu taala alam bisawab.